Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini juga alhamdulillah setelah kita tadi memulai pelajaran pertemuan pertama dalam bab akidah, hari ini juga alhamdulillah di kesempatan ini kita memulai pelajaran kita dalam fikih dasar. Yang kita pilih di dalam pelajaran fikih dasar ini adalah kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah paman dari tadi penulis akidah tadi yang kita baca, paman dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dari sisi kekeluargaan beliau paman, dari sisi belajar sama-sama. Memang pamannya tapi sama tumbuhnya, sama besarnya, maksudnya sama belajarnya. Cuman berbeda dari sisi menulis dan menjelaskan fikih. Kalau Ibnu Qudamah dalam menjelaskan fikih yaitu dengan metode ucapan dari ulama, ucapan dari beliau yang beliau simpulkan dari ulama, tapi dalam ucapan itu ada dalil. Kalau Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi, paman beliau sendiri, beliau tulis fikih melalui hadis. Dari hadis itu ada faedahnya, ada fikihnya. Iya, sama dengan Ibnu Qudamah, beliau punya tulisan fikih dasar dan fikih lanjutan. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala juga sama. Beliau punya tulisan fikih dasar dan fikih lanjutan. Ini buku ini, kitab ini, Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, ini dasar. Karena beliau hanya menyebutkan 430 sekian hadis, khusus riwayat Bukhari Muslim. Khusus dalam riwayat Bukhari Muslim. Kemudian nanti ada buku berikutnya yang beliau tulis dengan lebih luas lagi, tidak khusus pada Bukhari Muslim, tapi ada juga di luar daripada Bukhari Muslim, yaitu Umdatul Ahkam Al-Kubra. Umdatul Ahkam yang besar lagi. Yang besar lagi. Ini yang dasar. Hadisnya sedikit saja. Dan beliau hanya ingin uraikan masalah-masalah pokok di dalam fikih. Beliau hanya memilih hadis-hadis sahih saja. Hadis-hadis sahih saja. Beliau beri judul sebagaimana yang kita dengarkan tadi, Umdatul Ahkam. Umdah pokok. Pokok al-ahkam hukum. Pokok-pokok hukum min kalami dari ucapan khairil anam, manusia terbaik. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita langsung masuk karena target kita di buku ini hanya mempelajari fikih dasar. Terkait dengan penulis kita cukupkan dengan nama, dan judul buku kita cukupkan dengan tadi terjemahan. Kita masuk di Muqaddimatu Al-Mu'allif. Langsung di pendahuluan penulis rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pendahuluan, target kita di dalam buku ini hanya fikih ibadah saja. Targetnya begitu. Hanya fikih ibadah. Iya. Dalam mengambilnya, yaitu dari toharoh sampai haji. Dari toharoh sampai haji. Itu mulai dari hadis pertama sampai hadis 248. Mulai dari hadis pertama sampai hadis 248. Jadi itu targetnya. Kalau nanti masih ada waktu dan sudah capai target kita, ya kita tetap lanjut. Kita tetap lanjut di hadis berikutnya. Karena fikih ibadah
kita akan membahas toharo, sholat, zakat, puasa, haji. Itu sebagai dasar. Karena dalam belajar fikih ketika para ulama ditanya, apa yang kita dahulukan? Fikih dulu atau usul fikih? Maksudnya untuk memahami fikih itu ada ilmunya. Untuk memahami fikih itu ada ilmunya. Namanya ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita pelajari fikih dulu atau usulnya dulu. Maksudnya alat untuk memahaminya. Maka mereka biasanya akan menjawab fikih dulu, yaitu yang wajib antum amalkan. Itu yang dipelajari. Jangan dulu perluas. Yang dasar dulu, yang wajib antum amalkan. Ya, yang wajib kita amalkan adalah rukun Islam. Itu dulu yang kita tahu. Solat. Tapi tidak bisa solat kalau tidak ada toharo. Maka toharo masuk. Karena dia diikutkan pada solat. Jadi yang wajib kita pelajari solat. Satu. Dan hal-hal yang wajib dalam solat. Di antaranya wudhu. Harus kita pelajari wudhu. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Zakat. Puasa. Haji. Ini namanya rukun Islam. Nah, ini yang kita pelajari pokok dalam fikih. Yang wajib bagi kita. Setelah itu, setelah kita tahu dasar ini yang harus kita amalkan, maka kita belajar usul fikih. Supaya kalau antum baca fikih yang luas, kita tidak taklid. Kita akan menguatkan apa yang sesuai dengan kaidah dalam syariat. Ini dipelajari dalam usul fikih. Maka di sini, sebagaimana yang anak katakan sama antum tadi, kita akan pelajari dulu fikih dasar. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah yang tidak anak singgung, boleh antum tanyakan, tidak apa-apa. Boleh antum tanyakan. Iya, tidak ada masalah. Dan sengaja saya tidak singgungkan itu bukan pokok dalam masalah. Dan bukan tujuan beliau dalam menyebutkan apa? Hadis. Jadi kita akan menyebutkan saja faedah dari hadis yang beliau sebutkan. Adapun nanti kalau kita mau meluas, maka perlu bahasa Arab, perlu alat untuk memahami fikih, yaitu usul fikih. Karena pembahasan fikih itu terkait dengan hadis, maka perlu kita ilmu hadis supaya kita tahu ketika kita dikatakan kepada kita ini hadis dhaif, apa itu dhaif? Atau ini hadis hasan, apa itu hasan? Ketika kita dikatakan ini hadis sahih, apa itu sahih? Itu perlu dalam membahas fikih. Jadi bukan hanya ilmu fikihnya. Makanya untuk dasar kita perjalanan dalam program ini sebenarnya hanya tambahan karena tujuan kita adalah bahasa Arab, bagaimana antum pintar baca kitab gundul. Cuman supaya tidak hanya itu saja yang dibawa pulang kampung karena kita jauh datang, maka kita tambahkan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita tambahkan pelajaran-pelajaran yang lain sebagai bekal kita dalam masyarakat. Jadi ini yang kita akan capai dan targetnya. Kalau tercapai itu dan insya Allah Ana sudah hitung itu, kita akan mencapainya insya Allah. Kecuali ada udur yang ditimpakan kepada kita, baru kita akan tidak bisa. Cuman secara target itu sudah dihitung. Itu sudah dihitung. Kita akan mencapainya dengan pertemuan setiap pekan 2 kali. Setiap pekan 2 kali kita akan mendapatkan. Dalam 1 kali pertemuan paling rendah 1 hadis. Tidak boleh kurang dari 1 hadis. Dan kadang nanti karena tidak selamanya dalam hadis itu banyak fikihnya. Tidak. Kadang hanya belum ingin menyinggung 1 masalah. Akhirnya kita bisa baca dalam 1 kali pertemuan 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis. Bisa. Nah, dalam pelajaran ini Ana sangat mengharapkan antum hafal hadisnya yang sudah diambil. Nah, jadi misalnya nanti kita ambil hadis pertama innamal a'malu binniyat, kita hafal. Kita store pada teman kita. Itu yang diharapkan. Kan cuma 2 kali pertemuan bisa dipakai menghafal 4 hari sisanya. Atau 5 hari sisanya. Begitu maksudnya. Nanti itu yang harapannya. Kalau tidak dihafal juga, tidak apa-apa. Cuma kalau dihafal, itu lebih bagus. Distorkan di teman, itu lebih bagus. Nanti kita bisa buat absen yang sudah store di centang namanya. Hadis-hadisnya mudah. Dan di sini tidak perlu dihafal riwayat siapa. Karena sudah pasti belum sebutkan adalah riwayat Bukhari, Muslim saja. Itu memudahkan. Kita masuk di muqaddimah belum?
Muqaddimatul muallif, pendahuluan penulis. Qala Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dikenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Biasa penyebutannya. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau berkata, Alhamdulillahil Maliku Al-Jabbar Al-Wahidul Qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar al-akhyar. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Malikul Jabbar, penguasa yang perkasa. Al-Wahidul Qahhar, yang maha esa lagi maha berkuasa. Mirip semua maknanya ini. Ya, walaupun dalam bahasa kita kadang ada pakai sinonimnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat Allah atas beliau, atas keluarganya, para sahabatnya yang suci dan dipilih. Amma ba'd, adapun setelah itu, ini pendahuluan singkat namanya. Dan beliau akan menjelaskan apa sebabnya buku ini ditulis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna ba'da ikhwani, sungguh sebagian teman-temanku, saudara-saudaraku, sa'alani iktisar jumlatan fi ahadithil ahkam. Meminta kepadaku untuk meringkas beberapa hadith terkait dengan hukum. Mimma tafaqo alaihi imaman. Dari hadith-hadith yang disepakati oleh dua imam. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Dikenal dengan Imam al-Bukhari. Wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dan demikian pula Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dikenal dengan Imam Muslim. Jadi saudara-saudara beliau, teman-teman beliau meminta kepada beliau untuk meringkas khusus hadis hukum. Tapi hadis hukum ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Supaya mudah. Ini untuk pemula. Fa'ajabtuhu ila su'alih. Maka saya menjawab permintaannya. Saya mengabulkan, menjawab permintaannya. Roja al-manfa'ah bih. Yaitu dengan mengharapkan manfaat dengannya. Ini kan orang meminta kepada kita untuk dibuatkan tulisan ringkas. Maka kita buatkan. Dengan harapan siapa tahu bermanfaat. Dan alhamdulillah Masya Allah. Sampai saat ini bermanfaat untuk kita tulisan ini. Ya, tulisan ini. Wa as'alullah ayyamfa'ana bih. Dan hanya kepada Allah kita meminta dan memohon untuk memberikan manfaat terhadapnya. Wa man katabahu aw sami'ah. Dan siapa yang menulisnya atau mendengarnya, al-qura'ah atau membacanya. Ini Masya Allah. Jadi kita juga ini didoakan oleh penulis. Semoga bermanfaat untuk kita yang membacanya. Au hafidhah, atau menghafalnya. Kalau antum baca, pelajari, kemudian antum hafal, itu masuk dalam doa penulis. Dan doa ini tentunya diharapkan terkabulkannya. Kan ini doa dari seorang ulama. Doa dari seorang ulama. Au nadarati, bahkan belum mengharapkan, meminta agar tulisan ini bermanfaat bagi orang yang melihat. Antum dah baca, tidak hafal, tapi antum melihat. Itu juga diminta oleh penulis. Semoga bermanfaat untuk orang yang melihatnya. Masya Allah. Iya. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulisan ini ikhlas, hanya mengharap wajah Allah yang mulia. Mujibanil fauzi ladaihi fi jannatin naim. Yang mengharuskan keberuntungan
di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pencukup kita dan sebaik-baik wakil yang mengurus seluruh urusan kita. Ini pendahuluan singkat dari beliau. Kemudian langsung beliau masuk di kitab yang pertama. Kita masuk di hadis pertama di pertemuan ini. Karena tadi kita sudah bilang pertemuannya satu kali harus paling sedikit berapa? Satu hadis. Jadi satu kali ini harus satu hadis. Iya. Kata beliau kitab at-taharah. Kitab at-taharah. Iya. Taharah. Secara bahasa an-nadhafah. Bersuci. Iya. Secara bahasa dia adalah apa? An-nadhafah. Bersuci. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dia adalah bersuci dari ahdath, hadas. Nanti kita akan bahas apa itu hadas. Ya? Apa itu hadas? Bersuci dari hadat itu secara singkatnya. Adapun apa itu hadat? Maka para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa hadat itu secara umum ada dua. Ada hadat hissi, ada hadat maknawi. Ada kotoran yang bisa dilihat dan ada kotoran yang tidak bisa dilihat. Nah, ini semuanya harus kita sucikan dari diri kita. Hadat yang tidak bisa dilihat maksudnya keyakinan. Keyakinan. Kalau hadat yang bisa dilihat maksudnya air kencing, air kecil, air besar, kentut, itu semua dimasukkan dalam bab apa? Hadat. Bagi perempuan, darah haid, darah nifas, itu dimasukkan dalam hadas. Yang kita akan bahas nanti. Intinya, toharo adalah bersuci dari hadat. Toharo sudah menjadi kebiasaan para ulama kita, dia bahas sebelum kitabus shalah. Dibahas sebelum kitab as-shalah. Munasabahnya, kesesuaiannya, karena toharoh dipersyaratkan dalam sholat. Namanya syarat itu sebelum masyrut. Syarat itu harus dilakukan sebelum yang dipersyarat. Ya kan? Sebelum ibadah itu. Makanya dia dibahas sebelum sholat. Karena dia dipersyaratkan dilakukan kapan? Sebelum sholat. Sebelum sholat. Di dalam kitab At-Taharah ini, beliau akan menyebutkan banyak hadits dan banyak bab. Beliau akan menyebutkan banyak hadits dan banyak bab. Pertama beliau akan sebutkan dulu beberapa hadits, kemudian beliau akan sebutkan beberapa bab. Beberapa bab dalam pembahasan ini. Nanti beliau akan sebutkan bab pertama setelah beberapa hadits tentang bab masuk WC. Sampai pada akhirnya beliau akan bahas tentang bab haid. Bab haid. Ini beberapa bab dalam kitab At-Taharah nanti. Diawali dengan bab masuk WC sampai bab tentang haid. Bab tentang haid. Sudah masuk nanti di dalamnya wudu, bab mandi, bab tayamum. Ada semua di dalam. Ada semua di dalamnya. Cuma sebelum beliau sebutkan bab pertama ada beberapa hadis yang beliau sebutkan. Kita baca hadis pertama. Kata beliau rahimallahu ta'ala an amiril mu'minin. Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Ini hadits pertama yang beliau sebutkan rahimahullah. Kata beliau dari Amiril Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Khalifah pertama Abu Bakar. Khalifah yang kedua adalah siapa?
Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguh tiada lain, amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadits ini adalah hadits yang sangat agung kedudukannya dalam Islam. Yang sangat agung dalam kedudukannya dalam Islam. Bahkan para ulama menyebutkan hadits ini adalah mizan al-amal al-batinah. Hadits ini adalah timbangan, ukuran, ketentuan yang terkait dengan amalan yang batin. Amalan-amalan hati tergantung dari ini, hadis ini ukurannya. Hadis ini ukurannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa hadis ini masuk dalam lebih dari 70 bab dalam fikih. Hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat masuk dalam semua bab fikih. Nanti di solat masuk bab niat. Di zakat masuk niat. Di puasa masuk hadis niat ini. Ya, di haji masuk niat. Ini secara umum. Belum lagi rinciannya dalam solat apa saja yang perlu niat. Dalam puasa apa saja yang perlu niat. Dalam zakat apa saja yang perlu niat. Dalam haji apa saja yang perlu niat. Jelas hadis ini ada pokok. Islam berputar di atasnya. Islam berputar di atas. Iya, karena banyak bab yang dia masuki. Makanya kalau kita hafal hadis ini, banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang banyak bisa kita jawab. Tujuan pokok dari penulis rahimallahu ta'ala untuk kita bahas di pembahasan kitab Thaharah. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa di dalam bertaharah dipersyaratkan niat. Itu tujuan pokok dari penulis menyampaikan hadis ini kepada kita di kitab Thaharah. Dalam bertaharah dipersyaratkan apa? Niat. Tidak sah taharah kita, wudu kita kalau tidak ada niat. Ini pokok pendalilan namanya. Adapun faedah lain itu tambahan. Kenapa dan apa sisi pendalilannya dari hadis? Kalau niat adalah syarat dalam berwudu. Yaitu dua bagian pertama dalam kalimat hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sampai situ. Itu saya pendalilan. Adapun setelahnya itu namanya contoh kasus. Setelahnya itu adalah contoh apa? Contoh kasus. Supaya lebih dipahami ini potongan hadis. Apa dalilnya kalau niat adalah syarat dalam ibadah? Itu dua bagian pertama. Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Tiada lain amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tiada lain setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi yang tersurat di sini amalan tergantung pada niatnya. Paham kan? Kemudian yang tersirat maksudnya pemahaman kebalikannya. Kalau tidak ada niat berarti tidak ada amalan. Walaupun dilakukan. Kalau tidak ada niat maka tidak ada apa? Amalan. Walaupun dilakukan. Itu dibilang syarat. Sekarang ada orang berwudu. Dia pergi, misalnya kita di sini pergi Masjid Saidah. Masuk tempat wudu, langsung saja. Cuci tangan, semua. Tapi tidak ada niat untuk berwudu. Apakah sah wudunya? Tidak sah. Berbeda dengan orang mandi. Mau mandi biasa. Tapi dia niatkan juga untuk wudu. Sah juga wudunya atau tidak? Sah. Karena amalan tergantung pada niatnya.
setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Antum bisa pahami ini? Ini faedah pokok. Kenapa beliau sebutkan hadis ini? Terkait dengan wudu. Namanya wudu akan diterima dan akan sah kalau ada niatnya. Ada niatnya. Beliau contohkan kasus tentang ibadah hijrah. Hijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Atau meninggalkan apa yang dilarang kepada apa yang tidak dilarang. Ya, karena hijrah itu bukan sekedar hanya pindah negeri saja. Tapi meninggalkan apa yang Allah larang kepada ketaatan, itu juga namanya hijrah. Paham kan? Namanya juga apa? Hijrah. Misalnya sebelumnya kita isbal, setelah itu tidak isbal. Itu namanya hijrah. Sebelumnya kita apa? Ya, melakukan yang dilarang. Misalnya, potong janggut. Janggut ya? Bukan jenggot. Sembarang jadi bisa janggut, bisa jenggot gitu ya. Iya, baik. Sebelumnya potong. Bagi yang punya, iya. Potong. Setelah itu dia kenal sunnah, enggak potong. Misalnya, maka itu namanya hijrah. Jadi jangan pahami hijrah itu berpindah daerah. Bukan. Hijrah itu berpindah dari apa yang dilarang kepada ketaatan. Itu juga namanya apa? Hijrah. Ini contoh kasus. Hijrah itu adalah ibadah. Sekarang, ada dua orang yang berhijrah. Satu hijrahnya karena Allah. Yang kedua hijrahnya karena dunia atau karena perempuan. Paham kan? Mana yang nilai ibadah? Itu pertanyaan kita. Ini hanya contoh kasus. Mana yang bernilai ibadah? Satunya hijrah karena Allah. Dia tinggalkan dosa karena Allah. Yang satunya dia tinggalkan dosa karena perempuan. Nah, tadinya dia merokok. Perempuan pacarnya bilang, tidak suka kalau merokok. Langsung dia tidak rokok. Kan gitu? Iya kan? Ini mana yang punya nilai pahala? Itu pertanyaannya. Maka lihat lafaz hadisnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Paham kan? Artinya itu yang bernilai pahala. Siapa yang hijrahnya karena perempuan, karena dunia, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ke situ, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ke situ, ke yang dia hijrahi. Di sini tidak disebut oleh Nabi kepada dunia atau kepada perempuan yang dia akan dia nikahi. Karena belum tentu. Kalau perempuan itu jodohnya, ya akan dia dapatkan. Kalau bukan jodohnya, walaupun dia hijrah karena itu, belum tentu dia dapatkan. Makanya tidak disebutkan kepada dunia atau kepada perempuan. Tapi kepada apa yang dia hijrahi. Maksudnya tergantung daripada apa? Niatnya. Ini contoh kasus. Ya, di kasus kita sekarang adalah wudu. Adalah apa? Wudu. Ini yang disebutkan. Kemudian sebagai faedah, untuk faedah terakhir terkait dengan hadis ini, ya. Dengan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam setiap amalan kita itu harus ikhlas hanya kepada Allah. Bukan hanya wudu. Pembahasan kita sekarang wudu. Ketika kita berwudu, itu harus karena Allah, ikhlas. Dan itu namanya niat, ikhlas karena Allah. Iya. Kapan tidak seperti itu, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilai. Itu syarat. Salah satu dari dua syarat yang dipersyaratkan diterimanya amalan. Karena diterimanya amalan itu ada dua syarat. Pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ikut Rasul. Ini syarat pertama yang kita bahas. Hadis ini mengisyaratkan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Apakah wudhu, sholat, puasa, zakat, haji. Itu harus ikhlas hanya kepada Allah. Harus niatnya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah atau tidaknya amalan kita, maka tergantung daripada niat kita. Tergantung daripada apa? Niat kita. Besar atau kecil yang kita akan dapatkan dari amalan itu berupa pahalanya, maka tergantung daripada niat kita.
Karena kadang amalan kecil tapi bisa besar dengan niatnya. Sebaliknya kadang ada amalan yang besar yang dilakukan yang kita lihat tapi bisa kecil. Dengan apa? Niatnya. Dengan niat. Maka ini perhatikan keikhlasan dalam beramal. Dalam beramal. Karena inilah yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Inilah yang membedakan antara kebiasaan dengan apa? Ibadah. Niat kita. Niat kita. Di hadis ini pula terdapat di samping dorongan untuk ikhlas, maka terdapat peringatan bagi kita untuk tidak ikhlas dalam beramal. Untuk tidak riya, tidak sum'ah. Beramal tidak boleh karena ingin dilihat. Beramal tidak boleh karena ingin didengar. Beramal tidak boleh karena ingin disebut. Tidak boleh. Itu lawan daripada ikhlas. Lawan daripada apa? Ikhlas. Ini kandungan-kandungan singkat dari hadis yang belum sebutkan. Jadi tujuan pokoknya beliau ingin menyinggung kepada kita pentingnya apa? Niat di dalam beribadah. Kita cukupkan dulu untuk satu hadis sebagai awal pertemuan kita dalam buku ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang dan membaca hadis-hadis berikutnya. Membaca hadis-hadis berikutnya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Ini baru pemanasan. Kita coba dulu hafal satu hadis bagi yang mampu. Silakan gunakan untuk menghafal hadis yang kita baca tadi. Mudah saja hadisnya. Dan kalau antum hafal itu Masya Allah berfaedah. Banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis itu. Cuma karena kita pembahasan fikih. Jadi kita hanya uraikan saja faedahnya secara apa? Fikih. Beda kalau hadis ini berada di pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah karena ada juga di sana. Itu lain juga poin pembahasannya. Jadi kita bahas itu sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Kita tidak bisa keluar jauh dari tujuan penulis menyampaikan hadis itu. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Ada pertanyaan?